Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali hari ini kita bisa bergabung untuk kuliah virtual ekonomi teknik pertemuan 4 atau 5. Baik, untuk hari ini kita akan membahas aplikasi dari ekonomi teknik untuk menghitung IRR. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan moderator. Ya, hari ini sesuai dengan agenda yang ada, kita masuk materi baru, yaitu studi investasi. Satu lagi, yaitu internal rate of return atau IRR. Ya. Jadi IRR ini juga banyak kita gunakan di investasi teknik sipil. Nah, kita dari sini, ya, apa itu IRR dulu ya? IRR itu apa? Jadi setelah NPV, berikutnya yang saya kurung di sini, internal rate of return, rate of ratio, yaitu tingkat pengembalian investasi, menghitung bunga investasi. Jadi rate itu ada dua, bunga itu ada dua, bunga komersial, kemudian bunga investasi. Kalau kita menginvestasikan suatu kasus, suatu pekerjaan, maka dia akan timbul suatu bunga internal, ya, yang kita sebut dengan IRR. Nah, IRR itu layak apabila lebih besar pada tingkat suku bunga komersial. Kalau lebih kecil, berarti tidak layak, karena tidak bisa dalam suatu usaha, tidak bisa menghasilkan IRR atau tingkat suku bunga yang lebih besar. Jadi caranya bagaimana menghitung IRR? Nah, kalau secara manual, IRR itu dihitung, diperoleh pada saat net present value atau NPV sama dengan 0. Jadi kalau kita melihat grafik di samping ini, ya, ini NPV, yang atasnya, ya, accept, ya, ini bisa diterima, yang plus, NPV yang plus, kemudian di bawah reject, yang tidak bisa diterima, yang di bawah. Nah, jadi ketika, ya, NPV ini 0, ini discount rate ini berapa persen? Nah, itulah IRR-nya. Nah, jadi sekali lagi secara ringkas, saya bisa mengatakan bahwa kalau kita menghitung IRR, itu adalah pada saat NPV sama dengan 0. Ya, itu dia. Ini ada beberapa definisi saya ambil. Cara menghitung IRR dipakai untuk menentukan sebuah investasi dilaksanakan atau tidak. Jadi sama halnya dengan NPV. Apakah investasi itu mau kita laksanakan atau tidak? Layak apa tidak? Biasanya digunakan acuan kalau investasi tersebut harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return atau minimum attractive rate of return. Pada suku bunga IRR akan diperoleh NPV sama dengan 0. Atau biasa disebut dengan IRR mengandung makna suku bunga yang dapat diberikan investasi. Yang memberikan NPV sama dengan 0. Syarat utamanya apabila IRR lebih besar pada suku bunga komersial, ya. Di sini diberi kode MARR atau MAR. Di bawahnya ada rumus umum dari IRR, ya, rumus umumnya, di mana IRR adalah
internal rate of return, kemudian ada RK-nya, ya, ini R kecil, K kecil, tingkat suku bunga yang kecil atau rendah, kemudian yang RB itu tingkat suku bunga yang besar atau tinggi, kemudian MPV RK, net present value pada tingkat bunga yang kecil, TPV RK, total present value of proceed pada tingkat suku bunga kecil, kemudian TPVRB, total present value of proceed pada tingkat suku bunga yang besar. Nah, mungkin kalau kita sebentar lalu melihat formula, kesannya ada sedikit rumit untuk menghitung, tetapi nanti kita lihat contoh kasus, ya, perhitungan IRR ini tidaklah sulit, ya, saya katakan mudah dan simple, ya, termasuk simple, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini langsung kita ke contoh kasus supaya lebih mudah. Contoh soal, sebuah proyek yang memerlukan investasi sebesar 100 juta rupiah pada tahun ke-0 dapat menghasilkan penerimaan sebesar ini 37.190.000 rupiah per tahun selama 5 tahun. Kalau diskon rate adalah 20% per tahun, tentukan apakah proyek tersebut layak. Ya, apakah layak apa tidak di sini, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, PV manfaat dan PV biaya. Jadi PV manfaat itu dengan cara satu, ya. PV manfaat itu kita katakan PV benefit, penghasilan, ya. Sedangkan PV biaya bisa kita katakan PV cost. Jadi kalau disamakan kedua PV ini, kita akan mendapatkan nilai IRR-nya, nilai I-nya. Di sini dia tetap I juga, tapi I-nya yang internal, ya, tetap I juga. Jadi kalau kita lihat perhitungan grafik cash flow yang di atas ini, ya, saya tetap sarankan dalam soal ekonomi teknik seperti apapun, gambarkan grafik cash flow ini supaya mempermudah. Jadi nampak yang panah ke bawah ini ada 100 juta. Kemudian yang setiap tahunnya menerima sebesar 37.190.000 rupiah selama 5 tahun. Nampak ini 5. Ini kan jadi A, ya. Kalau dalam perhitungan jadi A, maka hitunglah P, ini kan P, ya. Hitunglah P diketahui A. Jadi kita lihat di sini bahwa ini adalah nilai A, 371 juta, ya. 37 juta, ya. 37.190.000 itu adalah A-nya. Hitunglah P diketahui A, I-nya belum diketahui. I ini akan dicari. N-nya sudah diketahui 5. Sama dengan 100 juta. Jadi, kalau 100 juta dibagi dengan 37.190.000 sama dengan 2, ya, 2,689. Maka, hitunglah P diketahui A, I 5, sama dengan 2,689. Dan ini di terakhir, kalau menghitung IRR itu selalu dengan cara coba-coba. Dicoba-coba I-nya berapa? Ini I-nya. Nah, dicoba-coba dari tabel, ya, I-nya 25%. Didapatlah lebih kurang sama dengan 2,689. Jadi ini kita lihat di tabel. Ini saya ambil tabel, ya, 25%, N-nya 5, sama seperti ini, ya, soal ini.
hitunglah P diketahui A, didapat 2,6893. Nah, ini cara pertama. Ya. Mungkin kita lihat di Excel untuk cara pertama, kita lihat di Excel dulu. Ya, tadi kita ambil Excel-nya ya. Ini mungkin saya hanya memperlihatkan aja. Kita mengambil ini, hitung P diketahui A. Tadi di mana hitung P diketahui A? Sebentar, saya kembali ke sini dulu. Yang mendapatkan 2,689 itu ya, 2,689, I-nya 5 ya. %, hitung 2,689, lebih kurang di sini ya. Ini saya beri tanda kuning ini, atau mungkin yang lain sudah kuning. Hijau, backgroundnya saya beri hijau. Jadi lebih kurang 25% ya, lebih kurangnya 25%. Ini dia 2,6893. Kita kembali ke sini lagi. Ya. Nah, ini dia. Ya. Terus cara kedua. Jadi cara kedua kita susun. Ini kita susun. Benefit dengan cost. Jadi yang pengeluaran 100 juta itu adalah cost. Ya. Benefit ini dari tahun pertama sampai tahun kelima, yang 37.190.000 ini benefit. Ini benefit. Kemudian di sini net benefit ya, adalah jumlah ya, jumlah dari B dan C dijumlahkan 0 minus, kalau dia cost itu minus ya, berarti benefit kurangi cost minus 100 juta. Kemudian net benefit setiap tahunnya adalah 37.190.000 dikurangi, oh ya, saya besarkannya, dikurangi 0. Sampai tahun kelima adalah 37.190.000. Kemudian diskon faktor, ini hitunglah P diketahui F. Ini di sini mulai dari tahun pertama, tahun nolnya dia 1. Nih, kemudian dapat PV-nya. Nah, NPV-nya adalah sebesar, ya ini dia. Kalau dijumlahkan, ini sudah kita pelajari sebelumnya di NPV. Jadi nilai NPV sebesar 1,286 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 itu sudah mendekati 0. Ya, sudah mendekati 0. Jadi IRR itu adalah di mana NPV sama dengan 0. Ya, di mana NPV sama dengan 0. Jadi IRR-nya didapat 2,689 pada saat NPV sama dengan 0. Jadi ini mendekati 0, atau kita katakan 0 di sini. Ini contoh soal 1. Kita coba di sini, ya. Contoh soal berikutnya, ini dari soal yang lama juga kita ambil di sini. Ya. Diskon faktor kita ambil 25% dulu, ya, 25%. Kalau 25% diskon faktornya, net benefitnya didapat di sini minus 0,577. Berarti usaha ini tidak layak. Ya, usahanya tidak layak. Kemudian kita menghitung NPV dengan Excel di sini, di mana net benefitnya, net benefit bukan yang ini ya, bukan setelah diskon faktor, tapi sebelum diskon faktor. Cost benefit ini kapital, ini jumlahnya adalah minus 55 ini. Ini sebelum diskon faktor. Ini kita hitung NPV-nya dengan Excel, didapat minus $5,77. Jadi sama.
ya ketemu sama hitungan dengan tabel bunga dengan jumlah di sini, ya dengan jumlah, dengan tabel, kemudian dengan Excel hasilnya sama, dan IRR ini langsung kita ambil dari Excelnya. Ya, nanti saya akan memperlihatkan hitung dengan Excel, didapat 20,7372 dengan kita lihat di sini ya, dia akan sejalan ketika MPV negatif, maka IRR-nya lebih kecil pada 25% dari tingkat suku bunga komersial di sini. Di sini IRR-nya lebih kecil. Jadi dengan seperti ini, ya, usaha seperti ini, investasi seperti ini menghasilkan IRR 20,7272. Berarti usaha ini tidak layak kalau kita investasi dengan IRR. Kenapa tidak layak? Ya, karena IRR-nya lebih kecil pada diskon faktor. Kemudian dari NPV, investasi lewat NPV juga tidak layak. Kenapa tidak layak? Ketemu minus 5,77. Ya. Kita coba dari sini. Saya kembali ke Excel. Ini dia. Ya, ini Excelnya, ya. Nah, kita mulai dari IRR-nya 25%. Tadi saya plus ke sini. Kita ambil sini ya. Ini plus ke tabel bunga. Dari sini 25%, ini hasilnya seperti tadi ya, 25% diperolehlah bahwa NPV-nya adalah minus ya 5,77, dan ini kita kayaknya mesti kita pluskan yang 25%. Ini sudah dipluskan belum ya? Udah. Oke, sebelum ke sini, saya coba menghitung IRR dulu. Jadi IRR ini kita coba hitung, ya, sama dengan IRR, buka kurung, langsung kita blok aja value ini. Ini ada value dari net benefit sebelum diskon faktor. IRR, tutup kurung, ini dia, 20,73. Ya, 20,73. Nah, sekarang ini belum saya sigmakan, kita jumlahkan dulu ya. Ini sum di sini. Oke. Dia 0 ya. Kenapa dia 0? Coba. Ini saya cek dulu ke tingkat suku bunga. Ya. Supaya tahu pas atau tidak, kita coba copy ini dulu ya. Kita coba copy. Kita coba copy dulu. Bawa ke sini ya. Paste dulu. Paste. Loh. Kayaknya pastenya spesial. Print screen aja ya, kita ambil ini print screen, tadi langsung di copy, baru kita ini dia ya, paste ya, nilainya belum sama, jadi belum sama, kita ambil dulu semuanya, kita ambil ya. Kita ambil yang tahun kedua.
Tahun kedua, oke. Tahun ketiga kita ambil. Tahun keempat, langsung ambil di suku, supaya kita bisa trier, ya. Di tahun keempat ya tadi. Oke, tahun kelima, ya kalau kita ambil ini kita bisa trier. Tahun kelima ini dia. Tahun keenam kita ambil. Tahun keenam, ya. Tahun ketujuh kita ambil. Oke, tahun ketujuh. Nah, kita ambil. Nah, ketemu sama ya, minus 5,77. Jadi ini sudah langsung link dengan tabel bunganya. Ini sudah mirip. Kita coba ya, kita coba bahwa ketika NPV sama dengan 0, itulah nilai IRR-nya. Artinya apa? Artinya kalau diskon faktor kita isi 20,73272, NPV akan sama dengan 0. Kan itu artinya kan? Ya, sekali lagi saya ulangi. Artinya kalau diskon faktor saya ganti menjadi 20,73273%, NPV akan 0. Maka itu kita ganti ya diskon faktor ini. Ini saya ganti, saya pluskan di sebelah sini. Di sini saya pluskan. Nah, ini yang saya pluskan. Kita lihat hasil NPV. Ya. Kita kembali ke Excel yang tadi. NPV akan sama dengan 0. Ini persis hitungan tabel juga 0. Ya, hitungan tabel. Ini saya hijaukan juga 0. Hitungan apa? Dengan Excel itu juga 0. Jadi ketika NPV sama dengan 0, kita akan dapat bahwa IRR-nya 20,7327. Yang tadinya suatu bank komersial yang berlaku tadi 25%, ini hanya untuk diuji jika dijadikan diskon faktor sama dengan 20,7327, maka NPV sama dengan 0. Nah, dengan kata lain bahwa kalau kita ingin menghitung IRR, berapa besarnya suatu investasi, suatu usaha, kita harus trial error sampai NPV-nya sama dengan 0. Trialnya bagaimana? Mengganti diskon faktor. Ya, mengganti, ya kita ganti. Kalau di Excel ya akan mudah, kalau manual memang sedikit agak sulit itu. Agak sulit karena diskon faktor kita ganti-ganti sehingga NPV sama dengan 0. Tapi kalau kita kerjakan di Excel, ya itu persis dia 0. Karena IRR kita bisa menghitung IRR dulu. IRR itu langsung kita jadikan diskon faktor, maka NPV akan sama dengan 0. Persis 0. Ya, ya kita kembali ke PPT lagi. Ini ke PPT tadi. Ya. Oke, tadi ini dia. Ya. Kalau diskon faktornya kita ganti, ya, yang dari Excel sudah saya copy ke sini, ini hasilnya, bahwa ini ketemu 0. Nah, tadi kita sudah lihat contoh kasus ya yang ada. Ini ada satu lagi contoh kasus yang mau saya sajikan. Di tabel atas nampak sini, ini tahun 0 sampai tahun ke-5, kemudian net profit, kemudian IRR. Ini IRR-nya. Yang deal 1 tahun ke-0 minus 50.000. Biasanya ini modal, ya. Modal kita itu. Yang warna merah ini modal 50.000, kemudian ini biasanya benefit. Benefit tahun ke-1 3.000, tahun ke-5 50.000. Nah, sehingga net benefitnya 12.000. Deal 2 minus 50.000, 3.000, tapi 50.000-nya pada tahun ke-4. Tahun ke-5 kembali 3.000. Net benefitnya 12.000 juga. Deal ketiga 50.000 minus 3.000, 50.000-nya di tahun ke-3, yang lainnya 3.000. Kemudian deal ke-4, 50.000-nya di tahun
kedua, sedangkan deal kelima minus 50 ribunya, bukan minus ya, 50 ribunya di tahun pertama. Kita lihat di sini, kalau hitung-hitung katakanlah kalau hitung dagang biasa, bukan perhitungan ekonomi teknik, sama-sama memperoleh net benefit 12.000. Deal 1 dengan deal 5 sama. Kalau dihitung ini modal, ini yang didapat sampai tahun kelima sama-sama 12.000. Tetapi dalam perhitungan ekonomi teknik, ingat time value of money itu sangat berbeda sekali, sangat berbeda. Karena mereka menghasilkan IRR yang berbeda. IRR semakin besar, berarti semakin menguntungkan. Kita bandingkan deal 1, IRR-nya hanya 4,91%. Deal 2, 5,92%. Deal 3, 7,48%. Deal 4, 10,22%. Dan deal 5, 16,59%. Deal 5 ini besar sekali karena penerimaan benefit yang besar diterima duluan. Nah, benefit yang besar itu kalau semakin belakangan kita terima, dia akan semakin kecil IRR-nya. Jadi IRR ini bisa dengan cepat. Ya, kita akan coba menghitung IRR dengan cepat nanti di Excel ya. Nanti di Excel kita hitung dengan cepat dapat menghitung IRR-nya. Ya, kita kembali ke Excel dulu ya. Melihat IRR tadi. Ya. Jadi saya copy tadi tabel itu. Sekarang saya susun ke bawah aja. Sebenarnya ke samping juga bisa, sama aja. Saya susun ke bawah. Ya. Kita hitung IRR untuk deal 1. Kita hitung. Sama dengan IRR buka kurung, huruf kecil, huruf besar sama aja. Ya. Ya. Value. Kita buat value-nya sini. Sampai tahun ke-5. Ya, 4,91 sama dengan ini. Kemudian yang lainnya boleh satu persatu kita hitung IRR-nya atau langsung kita copy paste. Kita copy rumus, langsung kita paste di sini. Ya. Nah, ini ketemu sampai 16,59% IRR-nya. Jadi ini dengan cepat, dengan mudah ya dapat menghitung IRR dengan Excel. Nah, ini kita bisa mengaplikasikan dalam banyak contoh kasus. Misalkan, biasanya kita kalau yang ingin pinjam uang ke suatu bank, mungkin bank A, B, dan C ya, ke suatu bank, kita pinjam 20 juta, pembayarannya kan ada tuh, angsuran pertama sekian-sekian juta, atau angsuran ya, ini ke bank A, bank B, bank C, D. Itu kita bisa menghitung IRR mana yang besar, ya. Berarti IRR yang besar itu profit untuk banknya besar. Tentu, ya. Tentu kita kalau untuk kita yang sebagai peminjam, kita akan mencari IRR yang kecil. Jadi dari bank tadi ABC, di mana IRR yang paling kecil, ya, kita pinjam sekian, pengembalian seperti apa, kita hitung dengan cepat IRR-nya. Yang paling kecil yang kita pilih. Ya, kenapa? Karena keuntungan bank itu paling kecil. Kalau yang paling besar, keuntungan bank itu paling besar. Kalau buat bank, dia akan pilih IRR yang paling besar. Bagi kita sebagai peminjam, tentu kita mengambil suatu IRR yang paling kecil. Demikian juga dalam melakukan kredit ya. Kredit motor, kita uang mukanya berapa, cicilan berapa, kita susun, kita hitung IRR-nya. Nah, tentu kita akan memilih IRR yang paling kecil bagi kita yang melakukan kredit itu. Tapi bagi mereka yang sebagai pemberi kredit, tentu dia pilih IRR yang besar. Ya, itu dia. Jadi kita kembali ke sini. Ya, nah, itulah fungsi IRR tadi. Ya, nanti bisa mahasiswa coba mengaplikasikan di berbagai ilmu teknik sipil. Jadi di sini ada PR1. Saya sih berharap sekali lagi PR itu tolong dikerjakan.
Karena tanpa mengerjakan PR, kita akan kesulitan untuk memahami suatu keilmuan ya, suatu ilmu apa aja. Jadi PR-PR yang diberikan tuh ya kita sudah coba mencarikan suatu PR supaya mahasiswa bisa memahami apa yang diberikan dalam kuliah hari ini. Jadi di PR 1, Tuan Cigu menerima tawaran investasi sebesar 500 juta. Selanjutnya selama 5 tahun berturut-turut akan menerima hasil sebesar 150 juta, 155 juta, 195 juta, 185 juta, dan 175 juta. Tingkat suku bunga pendanaan selama 5 tahun adalah konstan pada angka 17%. Apakah usulan tersebut menguntungkan atau tidak? Hitunglah suku bunga dari aliran masuk suatu investasi IRR tersebut dan berikanlah kesimpulannya. Jadi mungkin saya bisa bantu sedikit di sini bahwa kalau IRR-nya nanti melebihi 17% yang di sini, tingkat suku bunga komersial tadi yang diketahui di soal ini, itu layak menguntungkan. Tapi kalau lebih kecil tidak menguntungkan. Itu PR 1. PR 2, buat contoh investasi kelayakan proyek teknik sipil yang menggunakan IRR. Jadi yang PR 2, coba saya minta kepada mahasiswa untuk contoh investasi tapi dalam dunia teknik sipil, ya, dalam dunia teknik sipil. Apa saja? Coba bisa diaplikasi kemana materi kuliah kita hari ini, ya. Jadi untuk persentase, saya rasa sudah cukup untuk IRR, ya. Dan kita langsung aja ya masuk ke session tanya jawab. Ya, saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memaparkan materi kuliah untuk hari ini. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan seperti biasanya. Bertanya jawab atau menyampaikan sesuatu resume dari materi kuliah hari ini, karena saya tetap minta ya, tetap minta asisten untuk mencatat mahasiswa yang bisa mempresentasikan dengan baik. Jadi ada nilai plusnya, ya, ada nilai plusnya. Mau bertanya silakan, mau ingin memberikan resume hasil kuliah hari ini silakan. Kita akan mencatat nama-nama mahasiswanya. Jadi nanti Bu Yuli tolong dicatat mahasiswa yang bisa ya memaparkan dengan baik hasil kuliah hari ini. Ya, apa saja yang didapat dari kuliah hari ini. Silakan, siapa mau coba? Kayaknya jumlah yang ikut kuliah berkurang ya. Tadi ramai, sekarang tinggal 50-an orang, 53, sebelah sini 42. Ya. Silakan mungkin mulai dari biasanya Carla ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adapun resume atau kesimpulan dari materi yang telah diberikan oleh Pak Roni tadi, yang pertama yaitu mengenai IRR. IRR adalah Internal Rate of Return. Yang pertama yaitu IRR itu bisa dihitung ketika NPV-nya sama dengan 0. Kemudian poin kedua yaitu IRR ini berfungsi untuk sebuah investasi untuk mengetahui dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Untuk menghitung IRR ada dua cara.
yaitu cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus PV MAN sama dengan PV biaya. PV manfaat sama dengan PV biaya. Kemudian PV manfaat itu adalah penghasilan, kemudian PV biaya itu sama dengan kos. Adapun cara kedua untuk menghitung IRR yaitu dengan membuat catatan arus kas. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali, Carla. Jadi saya juga minta kepada mahasiswa lainnya, ketika dosen menjelaskan, tentu ada catatan kecil ya. Ada catatan kecil bahwa yang ketika mengikuti, ketika menyimak dibuat catatan kecil sehingga bisa memaparkan dengan baik. Dan biasanya, ya biasa kalau bisa memaparkan dengan baik, otomatis bisa dipahami oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah itulah mungkin itu juga salah satu trik kuliah kita, trik belajar kita supaya lebih mudah dipahami. Jadi jangan seperti yang lalu-lalu ya, habis kuliah tidak bertanya, minta ke saya, Pak tolong diberikan catatannya. Loh saya sudah berikan PPT, saya sudah memberikan video, ya kan sudah cukup ya, kecuali di mana yang kurang jelas silakan bertanya. Jadi catatan-catatan kecil itu, kenapa kita minta catatan kecil? Karena kita sendiri yang lebih tahu. Catatan itu kita yang paling tahu, ingin poin-poin pentingnya di mana kita catat. Nah, dengan catatan kecil itulah kita bisa memaparkan dengan baik gitu. Ya nih tadi bagus sekali Carla, terima kasih. Ya, siapa mau coba lagi yang lainnya? Saya, Pak. Ya, Sartika ya, Sartika Indah. Silakan. IRR didapatkan jika NPV sama dengan 0. IRR mengandung makna suku bunga yang dapat diberikan investasi. IRR besar dari tingkat suku bunga MAR. IRR jika besar dari tingkat suku bunga, maka menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan keuntungan besar dari rancangan, sehingga perusahaan tersebut disarankan menerima atau menjalankan proyek investasi tersebut. Jika IRR kecil dari tingkat suku bunga, maka menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan return yang kecil dari rancangan, sehingga perusahaan tidak disarankan untuk menerima atau menjalankan proyek investasi tersebut. Sekian, Pak. Ya, kalau dikaitkan, Sartika, kalau dikaitkan dengan tadi, kita mengadakan suatu investasi, tapi kita yang meminjam uang ke beberapa bank yang berbeda, bagaimana ceritanya? Tadi ada kuliah saya yang akhir itu. Ikut yang baik nggak? Ya. Kita memilih meminjam IRR yang paling kecil, Pak. Ya, untuk si peminjam tentu akan memilih IRR yang paling kecil. Tapi kalau bagi bank sendiri, karena profitnya besar, dia IRR yang paling besar. Di situ beda. Jadi hati-hati nanti ya. Tergantung pertanyaan yang ditanya yang mana. Jadi IRR lebih besar, lebih kecil itu tergantung yang ditanya apa. Tergantung siapa, meminjam atau memberikan pinjaman. Di situ berbeda. Ya, tidak mungkin sama. Yang meminjam dengan memberikan pinjaman itu sama, ya pasti tidak. Yang memberikan pinjaman mengharapkan IRR yang besar, yang meminjam, ya dia ingin mendapatkan IRR kecil supaya dia tidak banyak mengeluarkan uangnya. Ya. Oke, bagus. Sabdika. Ya, yang lain? Ketua. Mau coba ketua? Ayo, setidaknya 3 orang lah itu. Ya, 3 orang lah minimum, jangan sampai terlampau vakum. Jadi setiap saya memberikan kuliah ada tanggapan, setidaknya 3 orang. Ya. Satu lagi, kesempatan ya
Kita hanya memberikan kesempatan satu orang lagi. Ayo, siapa mau coba? Satu orang lagi. Tak usah ditunjuk. Saya, Pak. Ya, ya, Muhammad Yokri Pratama. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan resume tentang kuliah tentang Internal Rate of Return atau IRR. Dalam IRR tuh bunga terbagi menjadi dua, yaitu ada bunga komersial dan bunga investasi. Ya, poin kedua, IRR layak apabila lebih besar dari suku bunga komersial. IRR diperoleh pada saat NPV sama dengan 0. Untuk IRR dipakai untuk menentukan investasi tersebut layak atau tidak, atau dapat dilaksanakan atau tidak. Syaratnya yaitu IRR harus lebih besar dari suku bunga komersial atau MAR. Perhitungan IRR terbagi menjadi dua. Cara satu yaitu PV manfaat sama dengan PV biaya. PV manfaat itu berasal dari benefit dan PV biaya berasal dari cost. Cara kedua yaitu membuat arus kas. Ketika NPV negatif, IRR akan lebih kecil dari suku bunga komersil. IRR makin besar. Jika IRR makin besar, maka investasi semakin menguntungkan. Jika benefit yang besar diterima belakangan, maka IRR akan mengecil di tahun-tahun seterusnya. Gitu, Pak. Dah. Iya, Muhammad Yokri. Ya, bagus. Ya, jadi itu yang saya harapkan. Semoga nanti di kuliah-kuliah berikutnya ditingkatkan. Ya, tolong mungkin yang selama ini belum ada membuat resume, catatan kecil, ya tolong dibuat. Ya, mungkin itu besar harapan saya ya, hasil kuliah setiap kalinya, termasuk hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan selanjutnya diteruskan sama Bu Yuli lagi ya, saya tinggalin aja. Mungkin sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi berikutnya akan saya ambil alih materi sini. Mungkin untuk mahasiswa ada beberapa yang mau saya sampaikan. Yang pertama, mulai minggu depan untuk absen kita coba dengan sistem aplikasi cerdas yang dikeluarkan oleh pihak kampus ya, mulai hari Senin. Nanti isi absennya di aplikasi cerdas masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa pindahan dari kelas D atau E, tolong masing-masing ketua kelas dibimbing temannya. Kalau dia mau masuk ke kelas A, ketua kelas A tolong dibimbing untuk pemberitahuan bahwa absen di mana, kemudian sistem seperti apa. Begitu juga untuk kelas B dan kelas C. Kemudian untuk materi ekonomi teknik ini sendiri sebenarnya Pak Roni lebih memaparkan ke aplikasi ekonomi teknik ini terhadap aplikasi-aplikasi seperti kelayakan proyek. Tapi untuk mencapai kelayakan proyek itu, kalian masing-masing harus memahami konsep-konsep dasar dari ekonomi teknik. Nah, untuk contoh-contoh soal dari konsep-konsep dasar ekonomi teknik yang seperti sebelumnya sudah kita bahas, menghitung nilai sekarang, menghitung nilai F, kemudian menghitung anual, itu nanti saya akan coba membantu untuk memberikan beberapa contoh. Ya, intinya adalah kalau aplikasi-aplikasi contoh soal ini tadi tidak bisa kalian kuasai, nanti untuk aplikasi ekonomi teknik ke analisa kelayakannya akan mengalami kesusahan. Karena contohnya tadi kayak IRR, itu perhitungannya adalah NPV. Ya, NPV itu artinya adalah semua yang ada di cash flow itu dirubah menjadi P. Nah, contoh soal Pak Roni tadi itu ada nilai A yang dirubah menjadi P. Kalau kalian tidak menguasai itu,
nanti maka kalian akan susah akan mengalami kesulitan untuk menghitung IRR-nya. Ya. Oke. Setelah 2 minggu berturut-turut saya memberikan contoh soal. Dari yang contoh soal yang sudah pernah saya kasih, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena hari ini saya akan mencoba memberikan contoh soal di mana satu cash flow ini ada P-nya, ada F-nya, kemudian ada A-nya. Jadi semuanya kita aplikasikan. Karena untuk minggu depan saya akan masuk untuk perhitungan gradien. Ada lain lagi. Untuk yang 2 minggu lalu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. kalau ada overhaul tuh masuk kemana dia, Bu? Kenapa? Belum saya di soal itu ada overhaulnya, berarti itu dikurang atau ditambah, Bu? Gini, contoh soal yang saya kasih, saya belum masuk ke nilai pemasukan atau pengeluaran. Ya, semuanya saya anggap sama. Misalnya, semuanya saya anggap pemasukan. Tapi nanti untuk analisa kelayakan, itu ada biaya dan ada pemasukan. Ada benefit dan ada cost. Pada saat itu, yang namanya benefit, ada yang namanya pemasukan, itu semuanya nilainya kalian bikin positif. Yang namanya biaya, semuanya negatif. Nanti coba kita aplikasikan. Cuman, kenapa saya belum aplikasikan ke sana? Saya pengennya kalian tuh berdasarnya dulu gitu. Jadi yang cash flow yang saya kasih dari kemarin-kemarin itu masih mengabaikan nilai dari benefit dengan cost-nya. Aplikasi penggunaan formula dulu. Seperti itu. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya coba buka satu soal. Saya minta masing-masing mahasiswa mengerjakan soal ini, saya kasih 5 menit. Bagi yang bisa memberikan jawaban dengan benar, akan saya berikan nilai plus. Ya, siapkan untuk alat tulisnya. Soal pertama. Bisa dilihat? Sampai. Bisa, Bu. Oke. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk menghitung soal pertama. Perhitungannya bebas, terserah mau kalian hitung seperti apa. Seperti yang saya bilang, untuk ekonomi teknik tidak ada patokan harus kalian ikut caranya saya. Jadi terserah. Itu ada beberapa A. Bisa kamu jadikan aplikasikan hanya 1A atau 2A, itu terserah kamu. Ya, kamu mau potong di mana? Kalau mau yang ditanya adalah P di tahun ke-0. Kalau mau kamu majukan langsung ke tahun ke-0 boleh, mau kamu mundurkan dulu ke belakang baru maju ke tahun ke-0 juga boleh, terserah, bebas. Saya tidak minta angka yang sudah dihitung dengan kalkulator, minimal formulanya. Formulanya saja, saya kasih waktu 5 menit, ini sudah jalan 1 menit. Silahkan. Saya mau yang ini jadi A. Kemudian saya mau yang ini menjadi A. Kemudian cara kedua. Saya mau, bentar ya, saya nampak beda. Saya mau yang ini menjadi A. Saya sudah kasihku untuk 2 cara. Sebutkan formulanya dulu, Bu. Boleh? Siapa mau coba? Kalau Ya? formulanya, ya Bu. Oke. Carla mau sistemnya seperti apa? Biar saya bisa paham. Yang dari 10-nya itu jadi A.
tahun ketiga sampai tahun ke-6 jadi A. Ini. Ya, Bu. Oke. Lalu? P sama dengan $10 dan kurung P per A dikali per A dikali 10,10. N-nya adalah? N-nya 10. Kenapa 10? N-nya 10 menurut Carla. Ya. Gimana? Ayo buka lagi catatannya. Kalau A, cara menghitung N-nya seperti apa? Ayo, bagaimana? N-nya 8, Bu. Kenapa N-nya 8? Tapi ngitungnya dari yang ketiga sampai ke 10. Bentar. Ketiga sampai ke 10. Oke. Nah, ini bentar. Berarti ganti sistem ya. Tadi sistem Carla adalah dia menganggap 3, 4, 5, 6 adalah A. Yang lainnya dia kelompokkan dengan yang lain. Kemudian ini diperbaiki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti gini. Ini kamu gabung semua. Ya. Yang ini maksud kamu adalah kamu jumlahkan 5 ditambah 5 menjadi 10. Makanya dia bisa digabung. Makanya N-nya adalah 8. Gitu. Ya. Oke. Ya, Bu. Kemudian, Dikali, apakah sudah selesai di situ? belum, Bu, pindahin itunya. P yang ini posisinya di tahun keberapa? Buka lagi catatannya. Kalau A diganti menjadi P, posisi P-nya di tahun ke 1 apa 2? 2. 2, Ya, Bu. P ini adalah di sini. Oke. Maka P ini mau diapain lagi? Dikali Dikali P per F. hitunglah P, diketahui F. P-nya adalah 10%, N-nya adalah 10. 10K. Coba. P ini, F ini adalah yang ini. Ini akan berubah menjadi F. Karena tidak ada hitunglah P diketahui P. Dan posisinya ada di depan P. Makanya dia berubah menjadi F. Kalau F ini jalan ke sini, maka N-nya adalah 2. 1, 2. Nah, itu jawabannya. Ada yang mau tanyakan? Yang lain? Carla ngerti nggak? Ngerti, Bu. Tadi lupa N-nya. Lupa N-nya. Oke, saya coba kerjakan yang versinya Carla. Tintanya saya ganti ya, warnanya. Tadi Carla minta berpendapat bahwa dia menginginkan di tahun ketiga sampai tahun ke-6 itu adalah A. Yang ini. Oke. Saya kerjakan dulu yang tahun ketiga sampai tahun ke-6. 10 hitunglah P diketahui A, bunganya adalah 10%, N-nya adalah 4. Carla tolong perhatikan cara menghitung N-nya. 1, 2, 3, 4. Paham Carla? Paham, Bu. Oke. Yang P ini bukan P di tahun ke-0. Masih untuk yang
A tadi, maka posisi P-nya adalah di sini. Karena masih tahun kedua, maka saya kali. Ini P akan berubah menjadi F. Posisi F ini akan saya jalankan ke sini. Hitunglah P diketahui F. 10%, N-nya adalah 2. 1, 2. Sudah selesai ya? Yang tahun ketiga, keempat, kelima, keenam itu sudah sampai ke tahun ke-0. Jadi saya jumlah. Oke. Tadi pemikiran Carla seperti ini yang pertama bukan? Carla? Iya, Bu. Ditambah. Oke. Pemikiran Carla yang kedua seperti apa? Saya mau coba kerjakan yang punya Carla dulu. Tahun ke-7, ke-8, ke-9 mau Carla apakan? Di paper F. Carla jadikan tunggal. Iya, Bu. Yang mana Carla jadikan tunggal? Berarti tahun ke-7 sendiri, ke-8 sendiri, 9 sendiri gitu. Iya, rencana mau satu-satu, Bu. Boleh. Saya anggap yang ini satu, ini satu, ini satu saya jumlah ya. Kalau kamu kerjakan masing-masing, bisa. Maksudnya, tahun ke-7 ini 5-nya sendiri, 5 yang di atas sendiri, tahun ke-8 juga 5 di bawah sendiri, ke atas sendiri. Sendiri bisa, cuman waktu kamu habis. Ini jadi saya jumlahkan, jadinya 10, 10, 10. Saya kerjakan dulu di tahun ke-7. 10, hitunglah P, diketahui F, 10%, N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah 10, hitunglah P, diketahui F, 10%, N-nya adalah 8. Yang 10 ini maksudnya yang di tahun ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang tahun ke-8. Nampak ya? Yang saya tulis ya? Nampak, Bu. Oke, 10, hitunglah P, diketahui F, 10%, N-nya 9. Kemudian ditambah, yang 10 ini tunggal, dia terakhir F. 10, hitunglah P, diketahui F, 10%, N-nya 9. Sorry, 10. 10. Ada yang bertanya kan? Apa adakah yang mau ditanyakan? Oh, lama kuliah Bu Yuli. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Nggak paham? Itu 2 cara ya? Masih ada cara-cara yang lain? Yakin udah bisa? Ada yang mau tanyakan kah? Yakin tidak ada? Karena sudah jam 12. Sebenarnya saya mau kasih satu soal lagi maksudnya biar lebih paham, tapi harinya udah jam 12. Waktunya udah ini. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak? Oke, gini aja. Nanti saya coba, sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang pemikirannya menurut saya bagus karena dia coba cari contoh soal di luar, dia kerjakan, begitu dia mentok, dia langsung bertanya ke saya secara pribadi. Ya, nanti ada kalau misalnya ada mahasiswa yang mau seperti itu, kira-kira boleh nanti langsung tanya ke saya pribadi, tapi jangan mengharapkan saat ini kalian tanya ke saya langsung saya jawab ya. Mungkin perlahan akan saya jawab satu-satu, mungkin seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya ingatkan kembali, mulai hari Senin, absen akan dibuka
melalui aplikasi cerdas. Coba diisi dulu, nanti kalau misalnya ada kendala kita balik lagi ke Classroom, tapi kalau tidak nanti kita balik ke aplikasi cerdasnya. Baik, kalau untuk hari ini kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bu. Makasih.